Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Kita akan langsung menyelami panduan resmi dari Kementerian Pendidikan ya. Ini soal jalur penugasan guru jadi kepala sekolah. Fokusnya lewat sistem digital baru, Ruang GTK. Sumber kita ini panduan resmi jadi jelas ya. Ini ditujukan langsung buat Anda, para pendidik. Misi kita, ya, membongkar langkah-langkah kunci sama apa aja implikasinya buat Anda. Baik Anda guru yang mungkin ngelihat ini sebagai potensi, atau kepala sekolah yang pengen tahulah proses seleksi kader berikutnya gimana. Kita coba sajikan intinya aja, ringkas dan jelas. Oke, mari kita bedahin ya. Langsung aja nih, di panduan ini kan disebut ada 2 jalur utama ya. Jalur reguler sama non-reguler. Bedanya apa sih? Dan kenapa kok ada 2 jalur gitu? Nah, iya betul. Yang menarik di sini tuh gimana sistem ini coba fleksibel ya, lihat kondisi di lapangan. Jalur reguler itu ya ngikutin Permendikdasmen terbaru lah, itu alur standar, cukup komprehensif. Ada 6 tahap, mulai dari pemetaan kebutuhan, terus pengusulan bakal calon kepala sekolah, BCKS singkatannya. Habis itu seleksi administrasi, seleksi substansi, ada pelatihan khusus juga buat BCKS, baru deh penugasan. Itu idealnya ya. Nah, kalau jalur non-reguler ini, bisa dibilang kayak jalur cepat gitulah. Diatur di pasal khusus juga di peraturan yang sama. Tahapannya lagi pendek, cuma pemetaan, pengusulan BCKS, seleksi administrasi, terus langsung penugasan. Jadi, tahap seleksi substansi sama pelatihan BCKS-nya itu dilewatin dulu. Jalur ini jadi solusi ya buat daerah yang mungkin belum punya stok BCKS yang udah punya sertifikat pelatihan. Jadi guru ASN yang memenuhi syarat itu bisa diangkat dulu sementara buat 1 periode. Ini nunjukin ada adaptasi sistem lah ya. Oke. Nah ini nih bagian yang praktis banget buat Anda yang lagi dengerin. Gimana caranya Anda sebagai guru atau mungkin kepala sekolah berinteraksi sama proses ini lewat ruang GTK itu? Gimana caranya biar nama Anda itu muncul gitu di radar seleksi? Betul, ruang GTK ini jadi pusat kendalinya lah. Ada 3 cara utama nih. Anda bisa masuk bursa calon. Pertama, ya Dinas Pendidikan bisa langsung undang Anda. Mungkin berdasarkan data yang mereka punya ya. Kedua, Anda bisa proaktif. Usulkan diri sendiri aja kalau memang ngerasa memenuhi syarat. Atau ketiga, kepala sekolah Anda yang sekarang itu bisa usulin Anda. Di panduan disebutnya sih maksimal 2 orang ya dari 1 sekolah. Oh, bisa diusulkan juga ya? Iya. Nah, di dalam ruang GTK itu, Anda bisa cek kualifikasi Anda cocok atau enggak. Dan ini penting banget, data kualifikasi itu ditarik langsung dari Dapodik. Tahu kan ya, Dapodik, data pokok pendidikan nasional kita. Ah, iya, Dapodik. Nah, makanya pastiin data Anda di Dapodik itu akurat, terus terupdate. Itu krusial banget. Nanti kalau Anda diundang dinas, notifnya muncul di sana. Anda bisa terima atau ya tolak tawaran itu. Terus proses buat usulin diri atau diusulkan kepala sekolah, itu juga semua ada di platform itu. Gampang kok. Oke, jadi setelah diusulkan nih, entah diundang, usulin diri, atau diusulkan, langkah berikutnya kan seleksi administrasi ya. Nah, dokumen apa aja sih yang penting banget di tahap ini, yang krusial gitu? Ya, tahap ini kayak gerbang pertama lah ya, verifikasi awal. Anda perlu siapin dan unggah beberapa berkas penting. Formatnya PDF ya, maksimal 5 MB per berkas. Dan ingat, harus dokumen asli, bukan fotokopi. Itu ditekankan banget. Asli ya? Oke. Apa aja tuh contohnya? Yang diminta itu antara lain hasil penilaian kinerja Anda 2 tahun terakhir, terus SK pengalaman manajerial minimal 2 tahun juga, SK bebas hukuman disiplin 2 tahun terakhir juga, lalu SKCK yang masih berlaku ya 6 bulan terakhir lah, sama fakta integritas. Jadi bukan cuma kelengkapan administrasi biasa ya ini, ada penekanan di rekam jejak kinerja sama integritas juga ya? Tepat sekali, ini bukan soal checklist dokumen doang gitu. Tapi coba perhatiin, kenapa dokumen-dokumen ini yang dipilih? Penilaian kinerja kan nunjukin konsistensi Anda ya. Pengalaman manajerial, ya bukti Anda pernah ngelola sesuatu lah. Sisanya itu ya soal rekam jejak perilaku, komitmen. Anda nih kayak sinyal gitu. Kementerian nyari calon pemimpin yang udah teruji, bukan cuma potensi di atas kertas. Masuk akal. Nah, proses unggahnya terus nanti pengecekan oleh dinas, bahkan kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki berkasnya, itu semua lewat ruang GTK. Digital semua.
Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya berarti sistem digital ini tujuannya biar prosesnya lebih terstruktur ya, sama transparan mungkin. Benar sekali. Nantinya Anda bakal terima notifikasi otomatis kok di ruang GTK, lolos atau enggaknya seleksi administrasi. Yang menarik juga, di panduan itu disebut ada kemungkinan loh, walaupun Anda lolos administrasi nih, bisa jadi nggak lanjut ke tahap substansi. Loh, kok bisa gitu? Ya mungkin kalau ada prioritas lain dari Dinas Pendidikan setempat kan formasinya terbatas mungkin ya. Nah buat yang lewat jalur non-reguler tadi, notifikasi penugasannya juga bakal muncul setelah dinas netepin penempatannya di mana. Ini sebenarnya jadi muncul pertanyaan penting juga ya. Gimana sih dinas itu verifikasi dan nentuin prioritasnya? Berkas yang Anda kumpulin itu jadi dasar utama penilaian mereka pastinya. Oke. Jadi itu tadi ya rangkuman singkat kita soal 2 jalur utama, reguler dan non-reguler. Dan peran vitalnya platform Ruang GTK ini, dari proses nominasi sampai seleksi administrasi ya, buat penugasan guru jadi kepala sekolah. Ini semua berdasarkan panduan resmi kementerian. Iya, menurut saya pahami alur ini, mau yang reguler atau yang non-reguler, terus cara kerja ruang GTK-nya, itu penting banget. Biar Anda punya kejelasan lah, mau Anda itu calon potensial, atau kepala sekolah yang lagi nyari penerus, atau bahkan ya administrator di dinas. Jadi tahu gitu, apa yang diharapkan di tiap langkahnya. Prosedurnya jelas. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Panduan ini kan jelas banget ya, ngurain gimana proses teknisnya berjalan. Tapi coba deh kita renungin bentar. Kenapa sih kriteria kayak pengalaman manajerial, rekam jejak kinerja, itu kok bobotnya signifikan banget? Apalagi mungkin di daerah yang calonnya nggak banyak ya. Kualitas kepemimpinan kayak apa sih yang sebenarnya pengen dibentuk atau dicari lewat kriteria-kriteria ini untuk sekolah kita di masa depan gitu? Nah, kalau Anda mau lihat detail lengkap panduannya, bisa cek langsung tautan resmi yang ada di dokumennya ya, s.id panduan SIMK SPSTK.